Hari ini aku ingin menceritakan padamu sebuah kisah lama, kisah yang jarang dibicarakan dengan suara keras karena berasal dari jantung hutan Kalimantan. Di sebuah desa kecil bernama Limbur Darat yang hanya bisa dijangkau lewat sungai dan jalan setapak di antara pepohonan raksasa dan kabut yang tidak pernah benar-benar hilang. Terjadilah sebuah kisah cinta, tapi bukan kisah cinta biasa. Limbur Darat, nama itu jarang sekali terdengar di luar tepian hutan Kalimantan. Bahkan dalam peta, desa ini hanya berupa titik samar, tanpa jalan utama dan tanpa arus listrik. Jika ingin sampai ke sana, seseorang harus naik perahu kecil menyusuri sungai Batanglanan selama 6 jam. Lalu, berjalan kaki kira-kira 3 jam lagi melewati rimba lebat yang kadang tidak bisa dibedakan antara jalan setapak dan lorong gaib. Di sanalah tempat kisah ini dimulai. Limbur Darat adalah desa kecil yang dikelilingi pohon setinggi menara. Dedaunan hijau gelap yang tak pernah kering meski musim kemarau datang. Kabut tipis seperti asap dupa selalu menyelimuti tanah di setiap pagi. Dan matahari baru bisa terlihat jelas sekitar pukul 9 pagi. Orang-orang di Limbur Darat hidup dengan aturan tidak tertulis, aturan yang diwariskan oleh nenek moyang yang tidak hanya tinggal bersama manusia, tetapi juga berdampingan dengan dunia yang tidak kasat mata. Mereka tidak menyebut nama hewan tertentu di malam hari, tidak juga meniup peluit setelah maghrib, dan tidak pernah mengangkat suara tinggi di hutan. Di desa itu tinggal seorang gadis bernama Rana, usianya sekitar 18 tahun. Namun dari caranya berjalan dan menatap dunia, orang bisa mengira dia jauh lebih tua dari usianya. Namun bila bicara, suaranya seperti bisikan air di antara batu. Lembut, pelan, tapi terasa dalam. Rana tinggal hanya berdua dengan ayahnya, Pak Murjan, seorang pembuat perahu tradisional. Rumah mereka berdiri di pinggiran desa, nyaris menyentuh tepi hutan. Ibu Rana telah tiada sejak dia berusia 6 tahun. Kata orang desa, sang ibu hilang diambil hutan. Tidak pernah ada penjelasan. Tidak ada jejak ataupun mayat. Hanya bekas tapak kaki yang mengarah ke sungai dan lenyap. Sejak itu Rana tumbuh dalam sunyi. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya di dekat sungai Mata Jiwa, aliran air yang diyakini masyarakat sebagai sungai penjaga batas antara dunia manusia dan dunia roh. Sungai itu tidak deras, tapi selalu dingin dan diselimuti kabut, bahkan di siang hari. Di sanalah Rana sering duduk diam selama berjam-jam, menggambar di buku catatannya. Bukan setangkai bunga atau pohon yang dia gambar, melainkan bentuk aneh. Mata besar seperti mata ular, tangan bersisik, wajah lelaki dengan mata bercahaya. Dia sendiri tidak tahu mengapa selalu menggambar hal-hal seperti itu. Semua datang dari mimpinya, mimpi yang berulang setiap malam sejak usianya memasuki 15 tahun. Terkadang Rana merasa sungai itu berbicara, sungai yang alirannya seperti bisikan samar. Suatu hari dia mendengar jelas sebuah kata, "Jangan takut." Padahal tidak ada siapa-siapa di sekitarnya. Tapi alih-alih ketakutan, Rana merasa tenang. Dia sering bertanya dalam hati, apakah ibu benar-benar diambil hutan atau ada sesuatu yang lebih besar yang terjadi? Pak Murjan adalah lelaki yang keras, namun diam-diam dia sangat menyayangi putrinya. Dia tidak pernah melarang Rana duduk di tepi sungai, meski dia tahu ada sesuatu yang lain di sana. Dia hanya pernah berkata sekali dengan suara parau, "Kalau kau duduk terlalu lama di situ, Rana, kau bisa jatuh cinta pada sesuatu yang tidak bisa kau bawa pulang." Kalimat itu selalu melekat dalam ingatan Rana, tapi saat itu belum mengerti maksudnya. Desa Limbur Darat sendiri punya atmosfer yang tidak bisa dijelaskan. Di malam hari, lampu minyak dinyalakan bukan hanya untuk penerangan, tapi juga untuk menenangkan yang lain. Kucing sering menetap kosong ke sudut rumah dan mengeong tanpa sebab. Ayam-ayam tak pernah berkokok saat fajar, tapi lebih sering diam,
seolah tunduk pada sesuatu yang lebih besar dari mereka. Orang-orang tua di desa punya kebiasaan meletakkan segenggam beras dan sepotong dupa di pojok rumah setiap malam Jumat. Anak-anak dilarang bermain petak umpet setelah maghrib. Dan bila ada tamu yang datang dari luar desa, dia akan diminta meminum air kabut, ramuan herbal dari embun yang dikumpulkan sebelum matahari terbit. Mereka percaya hanya dengan itu seseorang bisa diterima oleh desa. Rana tumbuh di tengah keheningan antara dunia nyata dan dunia yang samar. Dan pada suatu pagi yang sangat sunyi, lebih sunyi dari biasanya, dia melihat sesuatu di sungai. Sebuah bayangan berdiri di tengah aliran air, tidak hanyut dan tidak bergerak. Pertemuan di antara kabut. Hari itu adalah hari ke-14 bulan Sabit. Orang tua di desa percaya bahwa malam ke-14, batas antara dunia manusia dan dunia tak kasat mata mulai menipis. Itulah sebabnya mereka membakar kemenyan di dapur dan menutup semua cermin saat malam tiba. Tapi pagi itu berbeda. Udara lebih lembab dan kabut yang biasanya mulai naik pukul 5 sudah turun sejak jam 3 dini hari. Burung-burung enggan berkicau dan bahkan ayam-ayam desa tampak gelisah. Rana bangun lebih awal dari biasanya, seolah ada suara halus yang memanggilnya keluar. Bukan suara manusia, bukan juga suara alam, tapi bisikan yang hanya bisa dia rasakan, bukan dengan telinga, tapi dengan hatinya. Dia berjalan menuju sungai Mata Jiwa, melalui jalan setapak kecil yang dipenuhi akar pohon besar serta dedaunan basah. Langkahnya perlahan dan dia membawa buku catatan kulit usang yang selalu menemaninya. Kabut di sungai pagi itu sangat tebal, membuat air terlihat seperti lantai kaca susu. Tak ada riak, tak ada percikan. Udara terasa dingin menusuk, tetapi juga lembut seperti pelukan samar dari dunia lain. Rana duduk di atas batu besar seperti biasa, menatap aliran air dengan mata kosong. Dia hendak membuka bukunya ketika tiba-tiba dia melihat sesuatu. Seseorang berdiri di tengah sungai. Bukan di tepian, bukan juga di atas batu, tetapi tepat di tengah aliran air yang biasanya dalam. Sosok itu berdiri diam, tegak, tidak teralirkan dan tidak tenggelam. Hatinya berdegup kencang, tapi anehnya bukan karena takut. Ada rasa seperti ketertarikan yang mendalam dan tidak masuk akal. Sosok itu perlahan berjalan mendekat, tapi anehnya air di sekitarnya tetap tenang. Tidak ada riak, langkahnya seolah tidak menyentuh permukaan. Saat kabut mulai tersibak oleh sinar matahari pertama, Rana melihat wajahnya. Seorang laki-laki muda. Kulitnya pucat kehijauan seperti pantulan daun di air. Rambutnya panjang terurai, seperti benang hitam basah, serta pakaian yang dia kenakan terlihat seperti kain tipis berwarna putih kelabu. Tidak seperti pakaian orang desa atau orang kota. Namun yang paling membuat Rana terpaku adalah matanya. Biru kehijauan, berpendar seperti cahaya di dasar kolam. Matanya tidak hanya menatap, tapi seperti menembus. Pria itu berhenti sekitar 5 meter darinya, lalu berbicara dengan suara yang nyaris seperti bisikan. "Aku tersesat." Rana tidak lantas menjawab. Mulutnya terbuka sedikit, tapi suara tidak keluar. Pria itu menunduk sedikit, seperti meminta maaf atas kehadirannya. Dia berbicara lagi, kali ini dengan nada yang lebih lembut. "Bolehkah aku berteduh di sini sebentar saja?" Dan anehnya, meski semua bagian dari dirinya berkata, "Larilah." Hati kecil Rana berkata iya. Dia mengangguk pelan lalu menunjuk ke bawah pohon beringin tua tak jauh dari situ. Pria itu berjalan perlahan ke sana lalu duduk. Dia tidak bicara lagi, hanya menatap air sungai dengan mata kosong. Beberapa menit berlalu dalam diam. Rana mencuri-curi pandang, mencoba mencatat detail wajahnya dalam ingatan. Dia belum pernah melihat siapapun seperti itu. Dia juga belum pernah merasakan ketenangan dan kegelisahan bersamaan seperti ini. Setelah hampir setengah jam dalam diam, pria itu akhirnya berkata,
Namaku Liang. Rana menoleh, bibirnya akhirnya bergerak. Aku Rana. Liang menatapnya lalu tersenyum tipis. Senyum yang tidak dimiliki oleh manusia. Senyum yang lebih dalam, seolah dia tahu hal-hal yang tidak pernah Rana katakan. Hari itu menjadi awal dari kebiasaan baru. Setiap pagi Rana datang ke sungai, dan setiap pagi juga Liang sudah menunggu. Kadang duduk di atas batu atau berdiri di air, terkadang hanya berdiri di balik kabut. Mereka berbicara tentang bintang, tentang cerita, tentang kenapa burung selalu menghadap ke timur saat pagi. Liang tahu banyak hal, tapi bukan dari buku. Dia tahu nama-nama roh di hutan. Dia bahkan tahu kapan hujan akan datang hanya dari rasa angin. Dia tahu legenda nenek moyang desa yang bahkan tidak pernah Rana dengar. Rana tak pernah menanyakan dari mana Liang berasal. Ada sesuatu dalam dirinya yang merasa tidak seharusnya dia bertanya. Tapi dia juga tidak bisa menghentikan perasaannya sendiri. Hari demi hari, kabut di sungai mulai terasa berbeda. Seolah menyambut Rana, seolah melindunginya. Namun ada satu hal yang selalu sama. Liang tidak pernah basah. Bahkan saat hujan deras mengguyur seluruh desa, rambutnya tetap kering. Tanah tempat dia duduk tidak pernah meninggalkan jejak, dan setiap Rana berkedip, dia merasa Liang sedikit memudar, seperti kabut yang tertiup pelan. Tapi cinta kadang datang bukan dari yang bisa dijelaskan, melainkan dari apa yang hanya bisa dirasakan. Apapun sosok Liang itu, ia telah masuk ke dalam jiwanya. Seperti air yang menyelinap ke celah batu, pelan-pelan tapi tidak bisa dihilangkan. Hari-hari berlalu, minggu berganti, hubungan antara Rana dan Liang tumbuh seperti akar pohon di tanah basah. Tanpa suara, tanpa terlihat tapi terus menjalar ke dalam. Setiap pagi Rana bangun sebelum ayam berkokok, menyelinap keluar rumah dengan membawa buku catatannya. Dia tidak lagi merasa sendiri di dunia. Ada sesuatu yang dia nantikan, sesuatu yang membuat langkahnya terasa ringan meski jalan menuju sungai basah oleh embun dan ranting-ranting rimba. Dan seperti telah dijanjikan oleh alam, Liang selalu ada. Tapi yang paling membuat Rana jatuh hati bukan hanya kemisteriusan Liang, melainkan cara memahami. Liang bukan sekedar pendengar, dia mengerti apa yang tidak dikatakan. Saat Rana bercerita tentang ibunya yang hilang di tepi sungai, Liang tidak bertanya banyak hal, tapi pandangannya berubah seolah turut merasakan kehilangan itu. Ia tidak menawarkan simpati yang palsu, dia hanya diam, dan di dalam diam itu, Rana merasa ditenangkan. Mereka mulai berbagi lebih banyak cerita. Liang tahu nama-nama bintang yang tak pernah diajarkan di sekolah, tahu jenis suara kodok, dan artinya menurut pertanda alam. Dia tahu kenapa pohon tertentu tumbuh miring, karena katanya roh penjaga rimba pernah duduk di situ berhari-hari saat zaman manusia dan alam masih bersahabat. Manusia dulu bisa bicara dengan air, kata Liang di suatu pagi. Tapi lalu mereka lupa karena terlalu sibuk mendengarkan dirinya sendiri. Kata-kata itu tertanam dalam kepala Rana. Ia menulis ulang semua percakapan mereka dalam bukunya, tapi tidak seperti menulis kisah cinta biasa. Lebih seperti mencatat fragmen dunia yang tidak tertangkap oleh manusia lain. Kata-kata Liang jadi puisi, menjadi mantra, menjadi pengingat bahwa dunia ini lebih luas dari apa yang terlihat. Namun cinta bila tumbuh di tanah yang tidak seharusnya akan mengundang kegelisahan semesta. Desa mulai berubah. Burung hantu terlihat muncul di siang hari. Anjing peliharaan Pak Leman menolak keluar rumah. Anak kecil bernama Sally jatuh pingsan di dekat sumur dan saat sadar dia berbisik pelan. Ada yang duduk di atas pohon, tinggi sekali, matanya biru. Dia bilang, Rana tidak boleh diambil. Desas-desus mulai menyebar. Ada yang bilang dia kesurupan, ada yang bilang dia jatuh cinta pada arwah. Ada pula yang percaya Rana mungkin sudah dikawinkan dengan makhluk sungai secara ajaib. Seperti dalam kisah legenda lama, seorang dukun bernama Nek Kantek datang malam-malam ke rumah Pak Murjan.
Dia membawa kendi kecil berisi air kelapa dan selembar daun sirih. Anakmu sudah terlalu dekat dengan mereka yang tak punya umur. Bila dibiarkan, jiwanya akan dibawa pelan-pelan ke tempat kita. Pak Murjan pun bingung. Dia tahu anaknya sudah berubah. Lebih ceria, lebih merasakan hidup. Tapi dia juga tahu, di desa seperti Limbur Darat, kebahagiaan yang datang secara tiba-tiba berarti ada harga yang tak terlihat. Suatu malam, Rana terbangun oleh suara pelan dari luar rumah. Bukan suara manusia, bukan pula suara hewan, tapi suara air yang berbicara. Dia keluar dan melihat Liang berdiri di tepi hutan, wajahnya pun cemas. "Aku seharusnya tidak datang lagi," begitu katanya. "Kehadiran kita mulai mengganggu keseimbangan." Rana mendekat, bergetar tapi tak ingin kehilangan. "Kalau memang cinta itu gangguan, kenapa Tuhan izinkan kita saling bertemu? Kenapa aku bisa merasa hidup hanya saat bersamamu?" Liang menatapnya. Mata biru hijaunya bergetar seperti permukaan air yang tertiup angin lembut. Karena kadang alam pun ingin menguji batas. Dan untuk pertama kalinya mereka saling menyentuh. Tangan Rana menyentuh tangan Liang. Dingin seperti air terjun tapi terasa hangat dalam jiwa. Tapi saat itu, waktu seperti berhenti. Hutan menjadi sunyi total. Bahkan jangkrik pun seakan menahan nafas. Rana tahu dia sedang jatuh cinta, tapi bukan cinta seperti yang digambarkan di novel. Ini cinta yang liar seperti hutan, dalam seperti sungai, berbahaya seperti kabut pagi. Cinta yang tidak ditakdirkan, tapi tidak bisa dihentikan. Tapi langit mulai berubah, angin mulai mengirimkan pesan-pesan rahasia melalui daun-daun yang bergetar malam hari. Roh-roh penjaga mulai gelisah. Dan Liang mulai pudar sedikit demi sedikit setiap kali matahari naik, seperti cinta yang diberi waktu. Di antara dua pilihan, hujan turun deras di desa Limbur Darat. Tak seperti biasanya, air mengalir deras dari atap-atap rumbia, menumbuk tanah dengan suara seperti dentuman-dentuman kecil. Petir tidak menyambar, tapi langit menangis seperti anak kecil yang kehilangan arah. Air sungai Mata Jiwa meluap ke tepi. Warnanya bukan lagi jernih tapi kehijauan, seperti ada sesuatu dari dasar sungai yang bangkit ke permukaan. Rana duduk diam di dalam rumah, di samping ranjang ayahnya yang tubuhnya semakin kurus dan matanya redup. Pak Murjan sering batuk-batuk di malam hari. Kadang dia mengigau menyebut nama istri yang telah lama hilang. "Sri, jangan pergi ke air, jangan tinggalkan aku." Kalimat itu menggores di hati Rana, seolah menggambarkan luka lama yang belum selesai. Di antara suara hujan, Rana mendengar gemuruh lembut. Bukan dari langit, tapi dari dalam jiwanya sendiri. Suara yang telah ia kenal baik, Liang. Malam itu Rana keluar rumah melawan angin dan hujan. Dia berjalan menuju sungai tanpa alas kaki, tanpa lentera, hanya berbekal hasrat yang membakar dada. Dia butuh jawaban. Di tepi sungai seperti selalu, Liang sudah menunggunya, tapi kali ini dia berbeda. Tubuhnya tampak lebih redup, lebih transparan. Wajahnya masih tampan tapi seperti dilapisi kabut tipis. Rambutnya tampak menyatu dengan air, berayun pelan mengikuti arus. Matanya tidak lagi menyala terang, tapi bersinar lembut seperti pelita terakhir di dalam gua. "Aku akan pergi, Rana," kata Liang dengan suara pelan. "Pergi kemana?" bisik Rana. Tubuhnya gemetar bukan karena dingin tapi karena firasat kehilangan. "Dunia kami sudah tahu aku terlalu dekat denganmu. Sudah terlalu banyak batas yang kulewati. Jika aku tetap berada di sini, maka bukan hanya aku yang akan dihukum, tapi air, tanah, dan semua kehidupan di sekitar kita." Hening, hanya suara hujan. Rana menunduk. Air mata bercampur hujan membasahi wajahnya. Dia tahu dalam hatinya yang paling dalam bahwa semua ini memang terlalu indah untuk bertahan lama. Tapi Liang melanjutkan, "Tapi ada satu jalan. Aku bisa membawamu ke dunia kami. Dunia yang tidak mengenal waktu seperti kalian. Di sana kau tidak akan sakit, tidak akan tua, tidak akan kehilangan."
Rana menoleh, matanya berkaca-kaca. Apa aku bisa melihat ayahku lagi? Liang menggeleng pelan. Tidak. Sekali kau melewati batas itu, kau akan menjadi bagian dari kami. Kau bisa melihat dunia manusia dari jauh, tapi tidak bisa menyentuhnya lagi. Dan ayah, dia akan hidup, tapi akan kehilanganmu dan tak akan tahu kemana kau pergi. Rana terduduk, dunia seperti terbelah, hatinya terasa terpreteli perlahan. Satu sisi adalah cinta paling dalam yang pernah dia rasakan. Satu sisi lagi adalah tanggung jawab dan kasih pada satu-satunya keluarga yang dia punya. Waktu berjalan lambat. Liang duduk di sampingnya lalu mengangkat tangannya dengan satu sentuhan ringan menunjukkan sesuatu. Dunia lain. Kabut tiba-tiba membuka dan Rana melihat sebuah tempat indah di bawah air. Hutan cahaya, sungai emas, makhluk-makhluk tak bernama dengan wajah damai. Dia melihat dirinya sendiri berjalan tanpa rasa sakit, tanpa rasa takut, tertawa di antara bunga-bunga air yang bersinar. Tapi kemudian dia melihat ayahnya duduk sendiri di rumah kayu reot itu, menatap kosong keluar jendela, menunggu anak yang tak pernah pulang. Kalau aku memilih dunia itu, ayah akan sendirian. Liang menunduk. Aku tidak akan memaksamu. Tapi hatiku hancur. Begitu pula hatiku. Lalu Liang berdiri dan berkata dengan nada getir. Kita hanya diberi dua pilihan oleh semesta, Rana. Mencintai dengan segala risiko atau melupakan untuk menyelamatkan. Rana menatap Liang. Ia ingin berteriak, ingin menolak semua logika. Tapi alam tidak bisa dibohongi. Cinta mereka bukan cinta yang diciptakan untuk bersatu. Itu adalah ujian dari dua alam. Bukan untuk dimenangkan tapi untuk diajarkan bahwa cinta sejati kadang justru menuntut pengorbanan terdalam. Aku akan tetap di sini, ucap Rana akhirnya. Ayahku, dia dunia kecilku. Aku tak bisa pergi meski aku mencintaimu. Liang tersenyum pahit, tangannya perlahan menyentuh wajah Rana lalu mencium keningnya. Aku tak akan pernah lupa aroma bumi di dahimu. Dia mundur masuk ke dalam air, hujan pun berhenti, air mendadak tenang. Lalu tubuh Liang mulai bersinar dan menghilang perlahan. Rana hanya bisa menatap, berdiri di tepi sungai dengan hati yang setengah kosong, setengah penuh. Tapi cerita ini belum berakhir. Karena cinta sejati meski dipisahkan dua dunia tidak akan pernah benar-benar mati. Kembali sekali lagi. Sudah lebih dari 7 bulan sejak malam hujan itu. Malam ketika Rana memilih tinggal dan Liang menghilang ke dalam sungai. Kembali ke dunianya yang tersembunyi di balik air dan cahaya. Rana tak pernah menceritakan pada siapapun tentang keputusan itu. Tak seorang pun tahu luka besar yang ia simpan di dalam hati termasuk ayahnya sendiri. Pak Murjan perlahan sembuh. Meski tubuhnya tak lagi sekuat dulu, dia bisa berjalan sedikit dan kembali bercanda dengan tetangga. Tapi Rana bisa melihat, waktu ayahnya sudah tidak lama lagi. Kadang pria tua itu melamun menatap langit seperti sudah bernamai dengan kematian. Sampai suatu malam angin berubah. Suara burung hantu mendadak berhenti. Anjing-anjing tidak menggonggong tapi meringkuk di bawah kolong rumah. Serta kabut turun begitu tebal. Seolah ingin menutupi sesuatu yang datang dari arah hutan. Rana sedang menumbuk beras di dapur ketika tiba-tiba lampu pelita mati dengan sendirinya. Lalu terdengar suara dari ruang depan. Batuk ayahnya tapi bukan batuk biasa. Rana berlari. Pak Murjan menggigil hebat. Tubuhnya kaku. Matanya memutih, nafasnya pun tersengal. Tangannya mengepal ke dada. Rana pun panik. Dia memeluk ayahnya menangis sambil berteriak minta tolong. Namun tak ada yang datang, tak ada yang mendengar dan tidak ada yang bisa menyelamatkan. Sampai dari celah dinding kayu, angin dingin menyusup masuk. Daun pintu terbuka perlahan dan berdiri di sana Liang. Tapi kali ini dia tidak sepenuhnya seperti dulu.
Tubuhnya dikelilingi kabut yang berputar seperti ular air. Matanya bercahaya lebih terang, tapi kulitnya pucat, seolah dunia tempat dia tinggal mulai mengikis jiwanya. Wajahnya tenang, tapi penuh luka tak kasat mata. "Aku melanggar hukum kami sekali lagi," katanya lirih. "Tapi ini adalah terakhir kalinya." Rana tak bisa berkata apapun. Dia hanya menangis. Liang berjalan perlahan, duduk di samping ranjang Pak Murjan, lalu membuka telapak tangan kirinya, dan dari sana muncul cahaya lembut seperti kabut emas. "Ini adalah sisa kekuatanku." Liang menunduk, menyentuh dada Pak Murjan dengan tangannya. Cahaya itu meresap perlahan ke tubuh tua itu, menyusuri aliran darahnya. Rana menahan nafas. Beberapa detik kemudian Pak Murjan bernafas lagi. Tubuhnya tenang, matanya perlahan membuka dan menatap putrinya. Tersenyum lemah, lalu tertidur dengan damai, tapi tidak mati. Rana menoleh ke Liang, ingin memeluknya, tapi tubuh Liang mulai menghilang. Kaki dan tangannya mulai menjadi transparan. Lalu bagian perut, dada, hingga wajahnya memudar seperti embun yang tersentuh matahari pagi. "Liang, tunggu, jangan pergi. Aku tak bisa tinggal lebih lama, Rana. Kekuatan ini adalah harga. Sekali kupakai, aku tak akan bisa kembali." "Lalu kemana kau akan pergi?" Liang tersenyum untuk terakhir kalinya. "Ke tempat yang bahkan tidak punya nama." "Apa aku bisa melihatmu lagi?" "Tidak." Tangisan Rana pecah. Dia jatuh terduduk, tapi sebelum Liang benar-benar hilang, dia membisikkan satu kalimat terakhir. "Aku mencintaimu selamanya, bahkan jika selamanya itu tidak ada tempatnya." Lalu Liang lenyap, tak menyisakan apapun kecuali jejak embun dingin di lantai bambu. Pohon di tepi sungai. Beberapa tahun kemudian, Rana menanam pohon kecil di tepi sungai Mata Jiwa. Pohon itu tidak seperti pohon lain. Daunnya selalu basah meski di hari cerah. Dan setiap malam purnama, pohon itu mengeluarkan cahaya lembut berwarna biru. Orang-orang desa percaya itu pohon yang dijaga roh air. Tapi Rana tahu lebih dari itu. Itu adalah tempat terakhir Liang pernah berdiri. Dan setiap kali Rana melewati pohon itu, dia tersenyum sambil menyentuh kulit batangnya. Sebab dalam diam dia tahu, cinta sejati tak selalu berakhir bersama, tapi cinta sejati selalu meninggalkan sesuatu yang hidup. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan kisah ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Bye-bye.